The Ethiopian Bible is a Christian Bible. It contains the Gospels. It upholds the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ. That the name Jesus is just a Western invention. That it's not the original name. That it was later added at some point in time. Bagaimana jika segala sesuatu yang selama ini diajarkan tentang Yesus sebenarnya hanya sebagian dari kisah yang utuh? Selama hampir 2000 tahun, dunia terus mendengar cerita yang sama berulang-ulang. Ia wafat, ia bangkit, ia naik dan lenyap ke surga. Namun bagaimana jika ada bagian-bagian penting dari kisah itu yang dahulu dianggap sangat krusial oleh komunitas yang hidup paling dekat dengan Yesus, lalu perlahan disingkirkan dan menghilang dari arus utama sejarah? Bagaimana jika di biara-biara terpencil, tersembunyi di pegunungan Ethiopia dan dijaga ketat oleh para biarawan selama berabad-abad, terdapat kata-kata yang begitu mengejutkan, begitu berani, dan begitu penuh kuasa sehingga lembaga-lembaga keagamaan pada masa lampau memilih untuk menguburnya selamanya. Selama 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus dikatakan menyampaikan kebenaran mendalam tentang kerusakan dunia, nubuat masa depan dan makna bait suci batiniah. Ajaran-ajaran ini begitu radikal dan mengguncang sehingga nyaris dihapus dari catatan sejarah umat manusia. Malam ini, kita akan membuka kembali halaman-halaman terlarang itu, dan kisah yang selama ini Anda yakini akan digugat hingga ke dasarnya. Inilah Injil Ethiopia yang terlupakan. Sementara sebagian besar umat Kristen di seluruh dunia membaca Alkitab yang terdiri dari 66 kitab yang telah diseleksi dengan sangat ketat, Gereja Ortodoks Ethiopia selama berabad-abad menjaga sesuatu yang jauh lebih kuno. Mereka mempertahankan sebuah kanon suci yang berisi 88 teks yang ditulis dalam bahasa Ge'ez. Ini adalah tulisan-tulisan yang berasal dari bahasa Guz, bahasa kuno Ethiopia yang termasuk salah satu bahasa tertua di muka bumi. Ini bukanlah temuan baru yang baru saja digali dari gua-gua di padang pasir. Ini bukan pula potongan-potongan gulungan yang rusak dan kemudian disusun kembali oleh para akademisi modern. Ini adalah manuskrip utuh yang disalin dengan tangan secara teliti dari generasi ke generasi, dijaga dan dilindungi oleh para biarawan yang meyakini bahwa mereka sedang memelihara nafas Tuhan itu sendiri. Untuk memahami mengapa Ethiopia memiliki apa yang telah lenyap dari hampir seluruh dunia, kita harus kembali ke peristiwa penting pada tahun 325 Masehi. Pada tahun itulah, Konsili Nikea diselenggarakan di bawah otoritas Kaisar Romawi Konstantinus, sebuah pertemuan yang bersifat politis namun dibungkus dengan jubah spiritual. Konsili tersebut diadakan pada tahun 325 Masehi oleh Kaisar Konstantinus Agung, yang secara luas dianggap sebagai Kaisar Romawi pertama yang memeluk kekristenan. Ia mengumpulkan para pemimpin gereja di kota kuno Nikea. Namun orang-orang yang duduk di ruangan itu tidak hanya membahas teks mana yang kudus, mereka juga mempertimbangkan teks mana yang berguna, tulisan mana yang mendukung hierarki gereja yang terpusat, doktrin mana yang mudah dikendalikan, dan narasi mana yang paling menguntungkan kekaisaran. Teks-teks yang akhirnya dipilih menyajikan kisah yang dapat dimanfaatkan oleh Roma, seorang juru selamat yang mati menderita sebagai teladan ketaatan dan pengorbanan, sebuah struktur gereja yang menempatkan imam dan uskup sebagai pemegang kunci keselamatan, sebuah iman yang bergantung pada bangunan, lembaga, dan perantara antara manusia dan Tuhan. Namun teks-teks yang tidak lolos seleksi justru menceritakan kisah yang sangat berbeda. Tulisan-tulisan mistik yang penuh dengan penglihatan, peperangan rohani, dan pengalaman ilahi. Ajaran-ajaran yang menegaskan bahwa setiap orang percaya dapat berhubungan langsung dengan Tuhan, tanpa membutuhkan pendeta, tanpa keharusan membangun institusi apapun, tanpa perantara yang berdiri di antara hati manusia dan Sang Pencipta. Teks-teks tersebut tidak sekedar dikesampingkan, mereka dikutuk. Salinan-salinannya dimusnahkan dengan api. Memilikinya menjadi tindakan yang berbahaya. Namun Ethiopia tidak pernah menghadiri konsili tersebut. Terisolasi oleh pegunungan dan gurun, serta telah memeluk kekristenan jauh sebelum Roma secara resmi melakukannya, Ethiopia tidak memiliki alasan untuk menyerahkan kitab sucinya demi persetujuan pihak asing. Maka ketika Roma mempersempit kanon Alkitab, Ethiopia justru mempertahankan semuanya. Kitab Henokh dengan penglihatan tentang para malaikat dan struktur surgawi. Kitab Yobel dengan catatan rinci mengenai penciptaan dan hukum ilahi. Bagi umat Kristen Ethiopia, kitab Yobel bukanlah kitab apokrif, bukan tambahan, dan bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. Itu hanyalah kitab suci. Diskadalia melestarikan ajaran praktis tentang integritas moral dan kehidupan yang saleh. Dan mungkin yang paling penting, kitab Perjanjian, sebuah teks yang menurut tradisi Ethiopia berisi kata-kata asli yang diucapkan Yesus kepada murid-muridnya setelah
ia mengalahkan maut. Bukan sebuah perumpamaan, bukan pula kiasan atau simbol, melainkan pengajaran yang disampaikan secara langsung, instruksi penutup, serta peringatan kudus tentang segala hal yang akan terjadi di masa depan. Selama kurang lebih 2000 tahun, para biarawan di biara-biara terpencil dataran tinggi Skotlandia telah menyalin kata-kata ini dengan tangan mereka sendiri. Bukan demi keuntungan pribadi, bukan untuk mencari pujian, dan bukan pula untuk meraih kekuasaan, melainkan semata-mata demi pelestarian. Mereka meyakini bahwa jika satu generasi saja gagal meneruskan ajaran yang murni dan benar, maka cahaya itu akan padam untuk selamanya. Karena keyakinan itulah mereka menghabiskan malam-malam panjang dalam doa. Mereka berpuasa hingga tubuh mereka melemah dan menyusut. Mereka memperlakukan setiap huruf seolah-olah huruf itu menyimpan denyut jantung surga itu sendiri. Dan berkat pengabdian merekalah, tradisi-tradisi ini mampu bertahan melintasi zaman. Yesus di luar Alkitab. Menurut teks-teks suci Ethiopia, Yesus tidak sekadar muncul sebentar lalu lenyap setelah kebangkitannya. Ia tidak hanya menampakkan diri sekejap, mengucapkan kata-kata penghiburan kepada murid-murid yang sedang berduka, lalu menghilang ke awan seperti sosok gaib yang menembus dinding. Narasi Barat selama ini menggambarkan Kristus yang bangkit sebagai sosok yang seolah ingin segera pergi, muncul sesaat di satu tempat, menghilang di tempat lain, lalu naik ke surga, sebelum siapapun benar-benar memahami makna dari apa yang telah terjadi. Namun tradisi Ethiopia menyampaikan kisah yang sama sekali berbeda. Teks-teks kuno ini menegaskan bahwa Yesus tetap tinggal di bumi selama 40 hari penuh setelah ia menaklukkan kematian. Ia tidak bersembunyi, tidak pula berdiam di pinggiran realitas, melainkan terus mengajar, bergerak bebas di antara dunia fisik dan dunia spiritual dengan tujuan yang jelas dan maksud yang tegas. Mempersiapkan para pengikutnya untuk sebuah misi yang akan bertahan lebih lama daripada setiap kekaisaran yang pernah berusaha memusnahkannya. Sepanjang perjalanan sejarah, setiap generasi menemukan makna dan penafsiran mereka sendiri dalam kisah ini. Pada mulanya, cerita ini dituturkan langsung oleh para pengikut pertamanya. Dalam masa yang dianggap sakral ini, ia membagikan apa yang oleh tulisan-tulisan tersebut disebut sebagai gulungan-gulungan surgawi. Pengetahuan tersembunyi mengenai hakikat realitas itu sendiri, ajaran tentang jiwa manusia dan perjalanan kekalnya, serta peringatan tentang kegelapan yang akan menyebar ketika kata-katanya dipelintir dan dijadikan alat pengendalian. Ia mengajarkan bahwa kematian bukanlah musuh sejati. Musuh yang sesungguhnya adalah kebutaan rohani, sebuah pengajaran tunggal yang mengubah seluruh pemahaman para pengikutnya tentang keselamatan. Ini bukan soal melarikan diri dari kematian, melainkan tentang terjaga dan hidup sepenuhnya selagi masih bernafas. Tentang membuka mata yang selama ini tertutup rapat oleh ketakutan, tradisi, dan kebohongan yang disebarkan oleh mereka yang berkuasa demi menjaga orang lain tetap tunduk. Namun ada satu ajaran yang berdiri paling menonjol di antara semua ajaran lainnya, karena sifatnya yang sangat revolusioner. Menurut tradisi Ethiopia ini, Yesus menyampaikan sesuatu kepada murid-muridnya yang mengancam seluruh tatanan keagamaan, bukan hanya pada zamannya, tetapi juga pada setiap generasi yang akan menyusul. Kalian membangun bait-bait dari batu dan emas, tetapi bait yang sejati berada di dalam diri kalian. Setiap hati yang dipenuhi kasih adalah tempat suci. Setiap perbuatan baik adalah doa yang menjadi nyata. Berhentilah sejenak dan resapi beratnya makna kata-kata tersebut. Jika yang ilahi sungguh berdiam di dalam setiap manusia, maka seluruh struktur agama yang terorganisir akan runtuh dan kehilangan relevansinya. Para penjaga gerbang tidak lagi dibutuhkan, hierarki-hierarki itu roboh, tuntutan untuk tunduk dan patuh pun kehilangan seluruh kekuatannya. Bait suci batiniah tidak dapat dipajaki. Relasi pribadi antara manusia dan Tuhan tidak bisa diawasi, dikendalikan, ataupun diperjualbelikan demi keuntungan. Iman yang hidup di dalam hati manusia tidak membutuhkan gedung, imam, ataupun institusi apapun yang berdiri di antara jiwa dan Sang Pencipta. Ini jelas, bukan pesan yang ingin disebarkan Roma ke seluruh wilayah kekaisarannya. Karena itulah, kata-kata ini dikubur dalam kesunyian selama berabad-abad. Namun di Ethiopia, ajaran-ajaran itu tetap bertahan. Teks-teks tersebut melangkah lebih jauh lagi. Mereka mencatat apa yang terasa seperti nubuat yang ditulis secara khusus untuk zaman kita sekarang.
Yesus memperingatkan murid-muridnya bahwa akan tiba masa ketika orang-orang berseru-seru menyebut namanya di jalan-jalan yang penuh sesak, sementara hati mereka tetap kosong. Mereka akan mendirikan gereja-gereja yang menjulang tinggi dengan menara berlapis emas dan jendela kaca patri yang megah, namun melupakan kesederhanaan kasih yang keras dan jujur. Mereka akan berbicara tanpa henti tentang kebenaran, sementara secara diam-diam menindas dan memangsa orang miskin. Kata-kata yang dikaitkan dengannya menembus kebisingan ritual keagamaan. Berbahagialah mereka yang menderita demi namaku, bukan melalui pidato, melainkan dalam keheningan. Sebab aku berjalan bersama mereka yang terlupakan, para penganut iman yang sunyi, yang kepercayaannya tidak membutuhkan saksi. Membaca bagian-bagian ini pada masa kini terasa bukan seperti menatap sejarah kuno, melainkan seperti memegang sebuah cermin yang diarahkan langsung kepada gereja modern. Berapa banyak pemimpin yang terseret skandal sambil mengkhotbahkan kesucian? Berapa banyak peperangan yang pernah diberkati oleh para rohaniwan? Betapa besar kekayaan yang menumpuk di lembaga-lembaga keagamaan, sementara jemaatnya sendiri kesulitan membeli obat atau membayar sewa tempat tinggal. Jika teks-teks ini benar-benar otentik, maka Yesus telah melihat semua ini sejak awal. Setiap bentuk korupsi, setiap pengkhianatan, setiap kali namanya digunakan untuk membenarkan hal-hal yang justru ia tentang. Mungkin ajaran paling mencolok yang dilestarikan dalam tradisi Ethiopia dirangkum dalam satu kalimat sederhana ini. Biarkan keheninganmu berbicara lebih keras daripada khotbahmu. Biarkan tubuhmu menjadi doa yang hidup. Kalimat ini mengubah seluruh pemahaman kita tentang iman. Yang Anda pelajari adalah bahwa rasa takut tidak pernah benar-benar lenyap. Namun Anda akan menumbuhkan keyakinan bahwa Anda akan tiba pada tujuan itu juga. Ini bukan tentang melakukan ritual yang tepat atau menghafal doktrin yang telah disahkan. Ini bukan soal daftar kehadiran, perdebatan teologis, atau terlihat berada di tempat yang benar oleh orang-orang yang berkuasa. Ini adalah tentang mengubah setiap tarikan nafas, setiap tindakan kecil, setiap momen yang tampak biasa menjadi persembahan kasih. Inilah Yesus yang berbicara bukan dari singgasana yang dikelilingi pejabat agama, melainkan dari padang gurun, tempat kebenaran tidak dapat diatur. Bukan melalui institusi, melainkan melalui ruang-ruang rahasia di dalam hati manusia. Tempat tidak ada kekaisaran yang pernah berhasil menancapkan benderanya. Api yang terlupakan. Kitab-kitab suci Ethiopia memuat sebuah nubuat yang terasa seakan-akan baru ditulis kemarin. Bukan ramalan-ramalan nyaman yang kerap dikutip oleh lembaga-lembaga agama. Bukan janji kemenangan masa depan atau pembenaran bagi mereka yang sekedar mengikuti aturan. Ini adalah kata-kata yang menusuk, kata-kata yang menuduh, kata-kata yang seolah-olah menembus jarak berabad-abad dan memandang langsung seperti apa kekristenan akan berubah. Menurut teks-teks ini, Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa akan datang suatu masa ketika agama yang terorganisir menjadi korup dan kosong. Ketika lembaga-lembaga yang dibangun atas namanya justru berubah menjadi lawan dari semua yang ia ajarkan. Akan ada masa ketika para imam mengenakan jubah kesucian sambil menyembunyikan kegelapan di dalam hati mereka. Ketika gereja-gereja menimbun kekayaan sementara orang-orang miskin kelaparan di luah pintu emas mereka. Ketika ajaran-ajarannya dipelintir menjadi alat pengendalian, senjata penaklukan, dan pembenaran bagi setiap kekejaman yang ingin dilakukan oleh mereka yang berkuasa. Dan ketika hari itu tiba, jiwanya akan bangkit kembali, namun bukan dari tempat-tempat yang diharapkan oleh siapapun. Bukan dari katedral berkubah tinggi dengan paduan suara yang bernyanyi sempurna. Bukan dari gereja-gereja raksasa dengan bangku seperti stadion dan pendeta-pendeta selebritas. Bukan pula dari ruang-ruang kekuasaan agama tempat pria-pria berjas mahal memutuskan apa yang Tuhan kehendaki. Tradisi Ethiopia mencatat kata-kata yang membalik seluruh struktur kekristenan institusional. Suaraku akan kembali melalui mereka yang diabaikan oleh orang-orang berkuasa. Kebenaran tidak akan muncul dari mimbar-mimbar berlapis emas, melainkan dari hati yang hancur namun tetap percaya. Renungkan makna sejati dari pernyataan ini. Hal yang paling mendekati kebenaran ilahi yang otentik mungkin tidak ditemukan di Roma, di Konstantinopel, atau di pusat otoritas agama manapun. Tempat itu mungkin hadir di sebuah penampungan tunahuni, ketika para relawan menyajikan makanan di tengah malam tanpa satupun kamera yang memperhatikan. Dengan suara dusta yang dikeraskan pengeras suara, melainkan dengan suara kecil dari seorang ibu yang menenangkan anaknya yang lapar tanpa satupun makanan di atas meja. Di sebuah kapel penjara, tempat orang-orang yang terhapus dari ingatan dunia berdoa di balik jeruji besi, memohon pengampunan yang mereka takutkan takkan pernah mereka terima. Di ruang sempit sebuah apartemen kecil,
Seorang ibu tunggal bekerja 3 pekerjaan berbeda, namun entah bagaimana masih menemukan waktu untuk menanamkan kepada anak-anaknya bahwa kebaikan jauh lebih berharga daripada keberhasilan. Nubuat itu menegaskan bahwa suara Kristus tidak pernah lenyap. Ia tetap hadir di pinggiran, berdiam di tempat-tempat yang diabaikan, berbisik di sudut-sudut sunyi, menunggu hingga dunia berhenti menjalankan rutinitas agamanya cukup lama untuk benar-benar mendengarkan. Mungkin justru kaum miskin, para narapidana, mereka yang letih oleh hidup, dan orang-orang yang dilupakanlah yang selama ini memikul Injil yang sejati, sementara mereka yang berkuasa sibuk berdebat soal doktrin dan mendirikan monumen demi menegaskan arti penting diri mereka sendiri. Namun, teks-teks Etiopia berbicara tentang sesuatu yang lain, sesuatu yang akan datang, sebuah api. Bukan api kehancuran apokaliptik yang menghantui mimpi buruk dan film-film horor, bukan pula api teologis yang turun dari langit untuk membakar orang jahat, sementara orang benar menyaksikannya dari tempat yang aman dan nyaman. Ini adalah api yang sepenuhnya berbeda. Api yang melalap habis segala yang palsu, hingga hanya kebenaran yang tersisa. Sebelum kenaikannya, menurut tradisi-tradisi ini, Yesus berbicara dengan keyakinan yang mutlak, "Akulah benih dan pedang itu. Aku akan kembali, dan apiku akan membangunkan mereka yang tertidur dalam kegelapan." Alkitab dengan cukup jelas menyatakan bahwa Yesus akan datang kembali suatu hari nanti. Ia akan kembali untuk kedua kalinya. Namun saya rasa kita harus sangat berhati-hati dalam memahaminya. Para teolog Etiopia menjelaskan bahwa api ini adalah kebangkitan rohani itu sendiri. Api ini tidak menghancurkan dunia. Api ini menghancurkan kebohongan yang kita ceritakan kepada diri kita sendiri, topeng-topeng yang kita kenakan agar tampak dapat diterima, berhala-berhala yang kita sembah sambil berpura-pura bahwa itu bukan berhala, serta tipu daya nyaman yang memungkinkan kita menjalani hidup tanpa pernah benar-benar hidup. Api itu membakar habis kesombongan, ketamakan, dan ilusi, hingga tak ada yang tersisa selain jiwa yang telanjang, berdiri di hadapan Sang Pencipta tanpa tempat untuk bersembunyi. Di dunia yang tenggelam dalam materialisme, kecanduan, dan gangguan tanpa henti, nubuat ini terasa bukan lagi sebagai mistisisme kuno, melainkan sebagai diagnosis tajam atas penyakit kolektif kita. Kita telah membius diri kita dengan hiburan, kita menimbun kehampaan kita di balik kepemilikan benda-benda. Kita menelusuri aliran konten yang tak berujung, sementara jiwa kita perlahan-lahan kelaparan. Dan sepanjang waktu itu, api tersebut telah menunggu. Mungkin kedatangan kembali Kristus tidak berkaitan dengan langit yang terbelah, malaikat-malaikat yang turun dengan trompet, dan orang mati yang bangkit dari kubur mereka. Mungkin semua ini tentang umat manusia yang akhirnya terjaga, akhirnya merasakan panas dari api yang telah menyala di dataran tinggi selama 2000 tahun, dijaga dan dipelihara oleh para biarawan yang tidak pernah berhenti percaya bahwa suatu hari dunia akan siap untuk melihatnya. Api yang terlupakan itu tidak pernah padam, ia hanya menunggu. Dan mungkin kehangatan yang Anda rasakan saat ini, getaran aneh di dalam dada Anda, adalah kilasan pertama dari pengenalan itu. Kristus yang pernah mereka hapus. Bentuk kekristenan yang dikenal oleh sebagian besar orang saat ini, berpusat pada satu citra yang keras dan menyayak. Yesus terpaku di kayu salib, menanggung penderitaan, tercurah darah, dan mati demi dosa-dosa umat manusia. Gambaran ini dipajang di gereja-gereja di seluruh penjuru dunia. Ia menghiasi kalung, patung, dan tato. Citra itu telah menjadi begitu akrab sehingga kita hampir tidak pernah berhenti untuk mempertanyakannya. Namun, jauh di kedalaman biara-biara Etiopia, tersembunyi sebuah kisah yang sepenuhnya berbeda. Salah satunya dilestarikan dalam teks yang oleh sebagian sarjana disebut sebagai Injil Perdamaian. Dan tulisan ini menyampaikan narasi yang sangat lain dari yang umum dikenal. Sebelum Anda menyingkirkannya sebagai teori konspirasi modern, pahamilah apa yang sebenarnya sedang kita hadapi. Ini bukan klaim sensasional yang baru muncul di internet beberapa waktu lalu. Ini adalah tradisi Kristen kuno yang dijaga oleh salah satu gereja Kristen tertua yang masih bertahan hingga hari ini. Sebuah gereja yang menelusuri akar sejarahnya hingga sekitar 3000 tahun ke masa persatuan Raja Salomo dan Ratu Sheba. Sebuah gereja yang telah memeluk kekristenan jauh sebelum Roma melakukannya. Sebuah gereja yang tidak pernah menyerahkan kitab sucinya demi memperoleh legitimasi atau persetujuan dari Eropa.
Menurut tradisi Injil ini, ketika para penguasa datang untuk menangkap Yesus, ia tidak menyerah dan tidak menuju eksekusi. Mengikuti jejak para nabi sebelumnya yang menjauh dari ancaman demi melanjutkan panggilan mereka, ia pergi ke padang gurun. Ia tidak menjadi martir, ia tidak digantung di salib Romawi. Sebaliknya, teks-teks Ethiopia menunjukkan bahwa ia terus mengajar murid-muridnya tentang penyembuhan, tentang kemurnian hidup, dan tentang hidup yang selaras dengan ciptaan. Ia berbicara dengan apa yang dalam tradisi ini disebut malaikat udara dan air. Ia mengajarkan bahwa bumi itu sendiri adalah suci, bahwa keilahian tidak terbatas pada bangunan-bangunan ibadah, tetapi mengalir melalui sungai, hutan, dan setiap makhluk hidup. Seiring berjalannya waktu, kepergiannya menjadi semakin tidak dipahami. Kisah-kisah tentang dirinya berubah ketika berpindah melalui berbagai budaya, bahasa, dan konteks politik yang berbeda. Hingga pada akhirnya narasi penyaliban pun menguat dan mengakar. Bukan karena kisah itu paling akurat secara historis, melainkan karena ia melayani tujuan tertentu. Pikirkan apa yang dicapai oleh cerita tentang penyaliban. Seorang penyelamat yang mati dalam penderitaan, patuh dan tak melawan. Kisah itu menebuhkan ketaatan pada otoritas. Ia mengangkat penderitaan sebagai kebajikan. Ia mengajarkan manusia untuk menerima nasib mereka, menanggung penindasan dengan diam, dan menunggu ganjaran di surga yang jauh. Ini adalah narasi yang sempurna bagi sebuah kekaisaran yang membutuhkan rakyat yang patuh. Sebaliknya, seorang guru yang hidup, yang mendorong kebebasan rohani dan hubungan langsung dengan Tuhan, adalah ancaman bagi setiap sistem yang tidak dapat mengendalikannya. Pada Konsili Nikea, para pemimpin gereja di bawah pengaruh dan pengawasan Romawi memilih teks-teks yang menekankan pengorbanan, penderitaan, dan kebutuhan mutlak akan keselamatan melalui institusi gereja. Ethiopia, yang tidak pernah tunduk pada Roma, terus mengajarkan tentang Yesua Sang Penyembuh, tentang Kristus yang misinya bukan untuk mati, melainkan untuk memperlihatkan kepada umat manusia bagaimana cara hidup yang sejati. Dalam tradisi Injil Perdamaian Ethiopia, Yesus mengajarkan para pengikutnya untuk memurnikan tubuh dan jiwa melalui puasa, doa, dan berendam di air alami. Ia menyebut ibu bumi dan ayah ilahi. Ia mengajarkan bahwa seluruh alam semesta terhubung dengan yang kudus, dan bahwa kebebasan sejati tidak lahir dari iman pada kematiannya, melainkan dari belajar menjalani hidup dengan kelembutan, kejujuran, dan kasih. Yesus yang digambarkan dalam tradisi ini tidak menuntut penyembahan. Ia mengundang terjadinya perubahan hidup. Ia tidak meminta manusia sekadar mempercayai doktrin yang dianggap benar. Ia memanggil mereka untuk menjadi pribadi yang baik, penuh welas asih, jujur, hidup selaras dengan bumi, dan terhubung satu sama lain. Banyak sejarawan modern menolak narasi ini karena catatan Romawi tidak mendukungnya. Namun, para cendekiawan Ethiopia menyoroti sesuatu yang sangat krusial. Tanah mereka telah memeluk kekristenan jauh sebelum Roma. Bahasa mereka termasuk salah satu bahasa tertua di dunia. Kitab Injil Garima di Ethiopia diyakini sebagai manuskrip Kristen bergambar tertua yang pernah ada. Situs-situs arkeologi mereka menunjukkan bahwa kekristenan berkembang di sana melalui jalur yang sepenuhnya mandiri, tidak dipengaruhi oleh konsili-konsili dan perdebatan teologis yang membentuk iman Barat. Bahkan, Gulungan Laut Mati mengungkapkan bahwa kelompok-kelompok seperti kaum Essene yang mempraktikkan penyembuhan, hidup dalam kesederhanaan dan menjauhi kekerasan telah ada pada masa Yesus dan memiliki keyakinan yang sangat serupa dengan apa yang digambarkan dalam teks-teks Ethiopia. Mungkin mereka sebenarnya bukan kaum sesat, mungkin justru merekalah yang menjaga pesan aslinya, sebuah pesan tentang pemulihan dan pencerahan, bukan tentang penderitaan dan kematian. Ethiopia menyimpan 88 kitab. Ethiopia berdiri sendirian dalam sejarah. Ini bukan puisi, bukan pula berlebihan. Ini adalah fakta yang sederhana. Sementara hampir seluruh negara di Afrika jatuh ke dalam cengkeraman penjajahan Eropa, perbatasan mereka digambar ulang oleh tangan asing, bahasa mereka ditekan, agama mereka dihancurkan dan diganti, Ethiopia tetap berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Italia mencoba 2 kali menaklukkannya. Pada percobaan pertama, para pejuang Ethiopia memberi mereka salah satu kekalahan militer paling memalukan yang pernah dialami pasukan Eropa manapun di tanah Afrika. Pada percobaan kedua, bahkan di bawah hujan bom dan gas beracun, jiwa bangsa itu menolak untuk dipatahkan. Kaisar pergi ke pengasingan, perlawanan tidak pernah berhenti, dan pada akhirnya para penjajah berhasil diusir. Kemerdekaan ini bukan hanya soal politik, ia bersifat rohani, karena dengan tetap merdeka, kekristenan di Ethiopia tidak pernah diedit oleh administrator kolonial, tidak pernah disaring melalui cara pandang Eropa, dan tidak pernah diubah untuk melayani kepentingan asing.
Ketika para misionaris tiba di wilayah lain Afrika dengan Alkitab tipis mereka dan doktrin yang penuh keyakinan, mereka menemukan masyarakat yang dapat dibentuk ulang sesuai citra mereka sendiri. Namun ketika mereka memandang Ethiopia, mereka menjumpai sebuah gereja yang telah menjaga teks sucinya selama lebih dari 1000 tahun. Sebuah gereja yang menelusuri asal-usulnya hingga Raja Salomo dan Ratu Sheba, kembali ke masa ketika Eropa masih menyembah pohon dan mengecat tubuh mereka dengan warna biru untuk berperang. Gereja Ortodoks Tewahedo Ethiopia memandang para pendatang baru itu dan Alkitab mereka yang berisi 66 kitab, lalu pada dasarnya berkata, apa yang perlu ditambahkan? Kami telah menjadi Kristen sebelum bangsa kalian ada. Kami tahu apa yang kami jaga. Kami tidak membutuhkan suntingan kalian. Inilah sebabnya Ethiopia melestarikan apa yang telah hilang dari hampir seluruh dunia. Ketika Konsili Nikea mempersempit kanon menjadi teks-teks yang melayani kepentingan Romawi, Ethiopia mempertahankan semuanya. 88 kitab, bukan 66. Kitab Henoh dengan penglihatan tentang hierarki malaikat dan rancangan surga itu sendiri. Kitab Perjanjian yang mencatat apa yang dikatakan Yesus setelah bangkit dari kematian. Teks-teks ini tidak disingkirkan dari Alkitab Barat karena keliru, ditulis dengan buruk atau tidak dapat dipercaya secara historis. Mereka disingkirkan karena berbahaya. Mereka berbicara tentang pengalaman mistik langsung, tentang penglihatan, malaikat, dan perjumpaan dengan yang ilahi tanpa membutuhkan perantara institusional. Mereka menyatakan bahwa setiap manusia dapat mengakses Tuhan secara langsung, dan gagasan itu mengancam seluruh bangunan gereja yang terorganisir. Di biara-biara yang bertengger di tebing-tebing mustahil dan diukir di batu-batu kuno, para biarawan Ethiopia telah menghabiskan berabad-abad melakukan satu tugas yang suci, menyalin kata-kata ini dengan tangan, huruf demi huruf, halaman demi halaman, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka berdoa sepanjang malam, mereka berpuasa hingga tubuh mereka menjadi kurus. Mereka memperlakukan setiap kata seolah-olah di dalamnya berdenyut jantung surga itu sendiri. Bukan demi kekayaan, bukan demi pengakuan, bukan demi ganjaran apapun yang dapat ditawarkan dunia, melainkan demi pelestarian. Mereka percaya dengan keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa jika rantai ini terputus, jika satu generasi saja gagal menyalin dan meneruskan teks-teks ini, maka cahaya itu akan padam selamanya. Firman Kristus yang sejati akan menghilang dari muka bumi. Maka mereka terus menyalinnya melewati invasi, kelamaran, dan penyakit wabah selama berabad-abad pengasingan ketika dunia luar melupakan keberadaan mereka. Berkat mereka lah kita masih dapat membaca tradisi ini hari ini. Berkat para biarawan yang mempersembahkan seluruh hidup mereka pada cahaya lilin dan inta, kata-kata yang berusaha dihapus oleh para penguasa tetap bertahan. Api yang tak pernah padam itu terus menyala di dataran tinggi, sementara sebagian besar umat Kristen melupakan bahwa pernah ada sesuatu yang lebih luas daripada apa yang Roma memutuskan untuk diingat. Kata-kata itu telah diucapkan, halaman-halaman itu telah dibuka. Namun apa yang Anda saksikan malam ini hanyalah sebagian kecil dari kisah yang tersembunyi selama 2000 tahun. Sebuah kisah yang dunia coba hapus. Iman yang bertahan dalam kesunyian, dalam bayang-bayang, dan dalam pengabdian tanpa lelah dari mereka yang menolak untuk melupakan. Di pegunungan Ethiopia, dalam cahaya lilin yang berkelap-kelip di atas manuskrip yang hampir tak terbaca, sebuah gambaran Kristus yang berbeda sedang menanti. Sebuah ajaran yang meninggikan hati di atas kuil, kasih di atas ritual, dan keberanian di atas ketaatan buta. Kini suara-suara itu telah sampai kepada kita. Namun kisah ini belum berakhir. Kata-kata ini justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Sejauh mana sejarah dibentuk oleh kekuasaan, oleh politik, oleh mereka yang takut pada kebenaran, apalagi yang masih terbunggung, menanti untuk ditemukan, dan yang terpenting apa yang akan Anda lakukan jika dunia yang selama ini Anda yakini ternyata hanyalah sebagian dari keseluruhan cerita? Api yang tak pernah padam itu masih terus menyala. Ia menunggu mereka yang bersedia memanjat, melihat melebihi tembok-tembok kekaisaran, dan mendengar suara yang telah bertahan selama berabad-abad. Pertanyaan kini sederhana, apakah Anda siap untuk mengikutinya dan melihat kemana ia akan membawa Anda? Api itu masih terus menyala. Yang menjadi pertanyaan hanyalah apakah Anda siap untuk benar-benar melihatnya.